Halo, teman-teman Momo, apa kabar semuanya? Kali ini aku mau ajak kalian menyelami sebuah cerita yang dijamin bikin emosi kalian naik turun. Judulnya, Aku dan Ibuku Dipermalukan di Acara Pernikahan Mewah Mantan Suami. Sumpah, aku sendiri aja merinding pas ngetik cerita ini. Ada mantan suami yang sombong, ada momen memalukan di depan semua orang, tapi endingnya, bikin kaget dan puas banget. Penasaran kan? Sebelum kita mulai, ayo bantu aku dengan menekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa komen di bawah. Tulis nama kamu, dari kota mana, dan bilang, hadir. Biar kita bisa seru-seruan bareng. Siap? Kalau sudah, yuk kita mulai ceritanya. Hari itu, undangan pernikahan mantan suamiku tiba di rumah. Sebuah amplop tebal berwarna keemasan, dihiasi ukiran timbul yang rumit, tergeletak di atas meja ruang tamu kami yang sederhana. Amplop itu terasa seperti lelucon, atau mungkin lebih tepatnya, sebuah tamparan dingin di wajah. Bukan hanya namaku yang tertulis, tapi juga nama ibuku. Ya, ibu dan aku diundang ke pernikahan mewah mantan suamiku. Dia yang telah mencampakkanku, menukar janji setia kami dengan kilau kemewahan dan wanita yang lebih glamor. Ini pasti salah alamat, Nak, ujar ibu, matanya menatap undangan itu dengan ragu. Kita tidak perlu datang. Hanya akan membuat hati kita sakit. Aku tahu ibu benar. Hati ini masih perih, bahkan setelah setahun berlalu. Tapi ada sesuatu yang mendorongku untuk menolak. Aku menggenggam erat tangan ibu. Telapak tangan beliau yang kasar dan penuh kerutan adalah bukti nyata kerja kerasnya membesarkanku. Tidak, Bu, kita akan datang. Ibu menatapku, seakan mencari jawaban di mataku. Untuk apa? Mereka hanya ingin mempermalukan kita. Kita datang bukan untuk melihat kebahagiaan mereka. Bu, jawabku, suaraku mantap. Kita datang untuk menunjukkan bahwa kita baik-baik saja. Bahwa kita bisa berdiri tegak, meskipun tanpanya. Hidup kami jauh dari kata mewah. Sejak ayah meninggal, aku dan ibu harus berjuang mati-matian. Gaji kecilku sebagai pegawai honorer dan uang hasil menjahit ibu hanya cukup untuk makan sehari-hari. Sementara mantan suamiku, dia hidup bergelimang harta setelah mendapat posisi tinggi di sebuah perusahaan besar. Persiapan kami sangat sederhana. Di lemari yang sudah rapuh, ibu mengeluarkan kebaya lamanya. Warnanya sudah pudar, payetnya banyak yang lepas, tapi kainnya masih terasa halus. Ini kebaya saat ibu menikah, katanya, senyum tipis terukir di bibirnya. Aku memakai gaun sederhana yang biasa kupakai ke pesta kantor, gaun yang sudah berulang kali dipakai hingga warnanya tak lagi secerah dulu. Tak perlu beli baju baru, Bu, kataku. Yang penting kita datang dengan hati yang bersih. Pagi hari menjelang pernikahan, ibu merias diri dengan seadanya. Bedak yang beliau pakai adalah bedak tabur yang sudah bertahun-tahun tidak habis. Sementara lipstikku adalah satu-satunya yang kumiliki. Kami menatap pantulan diri di cermin. Kami tidak terlihat seperti tamu undangan yang akan hadir di pernikahan mewah, tapi di mata kami, terpancar sebuah ketenangan. Kami tidak datang untuk berperang, kami datang dengan damai. Untuk sampai di lokasi, kami memesan taksi online, sebuah kemewahan kecil yang hanya kami gunakan untuk acara-acara khusus. Selama perjalanan, ibu memegang tanganku. Semoga kita kuat, ya, bisiknya, suaranya bergetar. Aku mengangguk, meyakinkannya dan diriku sendiri. Taksi berhenti di depan sebuah ballroom hotel bintang 5. Gedungnya menjulang tinggi, dengan pilar-pilar kokoh dan lampu kristal yang berkilauan. Pemandangan itu membuat kami merasa bagai semut kecil yang tak berdaya. Di sekeliling kami, mobil-mobil mewah berjejer rapi, dan para tamu turun dari mobil-mobil itu dengan gaun-gaun gemerlap dan setelan jas mahal. Aku menarik napas dalam-dalam. Ayo, Bu, kataku, berusaha menyembunyikan getaran di suaraku. Kami melangkah memasuki gedung, siap menghadapi apapun yang akan terjadi di sana. Begitu kami melangkahkan kaki ke dalam lobi hotel bintang 5, aura kemewahan langsung menyergap kami. Lampu kristal yang besar tergantung megah di langit-langit, memancarkan cahaya yang membuat setiap detail ruangan berkilauan. Lantai marmer yang licin memantulkan bayangan kami yang tampak begitu kecil dan lusuh di tengah keramaian. Para tamu undangan berlalu lalang, mengenakan gaun malam yang mahal, setelan jas desainer,
dan perhiasan yang gemerlap. Mereka semua tampak begitu sempurna, seolah baru saja keluar dari majalah fashion. Aku bisa merasakan tatapan aneh yang mengarah kepada kami. Tatapan yang bukan sekadar penasaran, tapi juga meremehkan. Ibuku, yang biasanya tegar, kini tampak sedikit menunduk. Tangan beliau yang memegang tanganku terasa dingin. "Jangan hiraukan mereka, Bu," bisikku, berusaha memberikan ketenangan yang sebenarnya juga tidak kumiliki. Saat kami berjalan menuju area resepsi, kami berpapasan dengan beberapa kenalan lama dari masa lalu. Mereka adalah teman-teman mantan suamiku dan istri barunya. Reaksi mereka beragam, dari tatapan terkejut, ekspresi sinis, hingga senyuman palsu yang penuh iba. Salah satu dari mereka, seorang wanita bernama Jessica, yang dulu sering menasihatiku agar tidak terlalu bergantung pada mantan suamiku, kini menghampiri kami dengan wajah penuh senyum. "Astaga, kamu datang juga?" tanyanya, suaranya terdengar kaget, namun matanya memancarkan rasa kasihan yang sangat kentara. "Aku pikir kamu tidak akan berani datang." Aku tersenyum tipis. "Kenapa tidak? Ini hari bahagia mantan suamiku." Jessica memandangi kebaya pudar ibu dan gaun sederhanaku, lalu beralih ke sepatu yang sudah usang kami pakai. "Ya, tapi..." Dia tidak melanjutkan kalimatnya, tapi aku tahu apa yang ada di pikirannya. Kami tidak pantas berada di sini. Tepat saat kami hendak melangkah lebih jauh, sebuah suara yang sangat kukenal menghentikan langkah kami. Suara itu, yang dulu pernah menjadi musik indah di telingaku, kini terasa seperti desing tajam yang menyakitkan. Suara itu adalah milik mantan suamiku. Wah, lihat siapa yang datang. Mantan istri dan mantan mertuaku yang miskin. Suaranya lantang dan penuh kemenangan, cukup untuk menarik perhatian sebagian besar tamu yang sedang asyik berbincang. Semua mata kini tertuju pada kami. Wajahku memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang mulai membakar. Namun, ibuku menggenggam tanganku lebih erat, seolah mengingatkanku untuk tetap tenang. Mantan suamiku, yang terlihat gagah dengan setelan jas mahal, berjalan menghampiri kami. Di sampingnya, calon istrinya berdiri dengan gaun pengantin yang megah, tersenyum sinis. "Jangan heran," lanjutnya dengan nada mengejek, sambil melambaikan tangannya ke seluruh ruangan. "Ini memang gedung mewah. Kalian pasti tidak pernah menginjakan kaki di tempat seperti ini, kan?" Beberapa tamu yang mendengar ucapan itu mulai berbisik-bisik, menatap kami dengan tatapan merendahkan. Ada yang berani menutupi mulutnya sambil tertawa kecil, menganggap kami sebagai hiburan gratis. Mantan suamiku seolah menikmati setiap detik momen itu, ia sengaja ingin mempermalukan kami. "Kami datang karena kami diundang," jawabku, suaraku datar, tidak ingin membiarkan emosiku terlihat. Dia tertawa keras. "Tentu saja. Aku ingin kalian melihat betapa beruntungnya aku sekarang. Menikah dengan wanita yang sepadan, dan hidup di dunia yang kalian tidak akan pernah bisa masuki." Ibuku menatap mantan suamiku dengan wajah sedih, tapi tidak mengatakan apa-apa. Sementara aku hanya bisa tersenyum. Senyum yang bukan tanda kebahagiaan, melainkan senyum ketenangan. Senyum yang menunjukkan bahwa meskipun kata-katanya menyakitkan, dia tidak akan pernah bisa menghancurkan kami. "Silakan nikmati pestanya, ya," kata mantan suamiku dengan nada sinis, lalu ia melenggang pergi, meninggalkan kami di tengah kerumunan yang kini menatap kami penuh rasa ingin tahu dan cibiran. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyum kami, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari semua kemewahan yang ada di ballroom ini. Kami berjalan menuju meja yang telah disediakan, yang letaknya di pojok paling belakang, dekat pintu masuk dan toilet, seolah sengaja diletakkan di tempat yang paling tidak terhormat. Aku tahu ini adalah bagian dari pertunjukan yang mantan suamiku siapkan. Dia ingin memastikan semua orang tahu siapa kami dan betapa jauhnya level kami dari mereka. Kami duduk di meja bundar kecil itu, mengambil makanan yang disajikan, dan berusaha menikmati suasana seolah tidak ada apa-apa. Kami berdua sibuk dengan piring masing-masing, menghindari tatapan mata dari tamu lain. Tiba-tiba, seorang pria parubaya dengan setelan jas hitam yang sangat rapi berjalan menuju meja kami. Wajahnya tidak asing, ia adalah salah satu kolega mantan suamiku yang pernah aku temui beberapa kali. Aku sedikit kaget saat ia berhenti tepat di samping meja kami. Ibuku langsung berdiri,
menyambutnya. "Selamat malam, Bapak," kataku sopan. Pria itu, yang ternyata adalah bos dari mantan suamiku, membalas senyumku. Tapi yang terjadi selanjutnya benar-benar membuatku terkejut. Pria itu mengulurkan tangannya, bukan untuk bersalaman denganku, melainkan kepada ibuku. "Selamat malam, Bu," sapanya dengan suara yang begitu sopan dan penuh hormat. "Saya sangat senang bisa bertemu dengan Anda lagi." Semua orang di sekitar kami terdiam. Termasuk mantan suamiku yang sedang asyik mengobrol dengan tamu lain, kini menoleh dan terkejut melihat pemandangan itu. Bosnya, pria yang selama ini sangat ia kagumi dan patuhi, kini berdiri di depan ibuku, menundukkan kepalanya, dan memberikan penghormatan. "Apa yang terjadi di sini?" bisik mantan suamiku, wajahnya yang penuh kemenangan kini berubah pucat. "Kenapa bosku?" Aku dan ibu hanya tersenyum. Senyuman kami yang tadinya tulus, kini berubah menjadi senyuman penuh misteri yang membuat semua orang penasaran. Momen yang tadinya penuh penghinaan, kini berubah menjadi sebuah panggung, di mana kami bukan lagi objek penderitaan, melainkan pusat perhatian. Ini baru permulaan, dan aku tahu, cerita ini akan menjadi lebih menarik. Keheningan tiba-tiba menyelimuti seluruh ruangan. Bisikan-bisikan yang sebelumnya riuh, kini mati. Mata semua tamu, yang tadinya dipenuhi cibiran, kini terbelalak tak percaya. Fokus perhatian bukan lagi pada gaun mewah sang pengantin wanita, melainkan pada pemandangan tak terduga di sudut ruangan. Seorang pria parubaya yang sangat dihormati, bos dari mantan suamiku, membungkuk hormat kepada ibuku. Mantan suamiku, yang masih berdiri tak jauh dari sana, tampak membeku. Wajahnya yang sebelumnya penuh kemenangan, kini berubah pucat pasi. Ia memandangku, lalu ke arah bosnya, seolah berusaha mencerna apa yang terjadi di depan matanya. Apa yang sedang terjadi?" bisiknya pada calon istrinya, suaranya terdengar panik. "Kenapa Bos Hendra?" Sementara itu, ibuku, yang juga terkejut, mencoba menarik tangannya dari genggaman Bos Hendra. "Maaf, Bapak," ujar ibu dengan suara lembut. "Saya rasa Bapak salah orang." Bos Hendra, atau yang kini kupahami bernama Pak Hendra, hanya tersenyum hangat. "Tidak, Bu. Saya tidak mungkin salah orang. Saya tahu betul siapa Anda." Ia lalu menoleh ke arahku, menatapku dengan senyum ramah yang sama. "Kamu pasti putri ibu, kan?" tanyanya. Aku hanya bisa mengangguk, masih terlalu bingung untuk berbicara. Pak Hendra kembali menatap ibuku, matanya berbinar. "Bu Fatma, saya tidak pernah melupakan kebaikan Anda. Berkat nasihat dan bantuan Anda di masa-masa sulit dulu, perusahaan saya bisa sebesar ini sekarang." Nama ibuku, yang dia sebut Fatma, jarang sekali ibu gunakan. Hanya orang-orang yang sangat dekat atau orang dari masa lalunya yang tahu nama itu. Dan pernyataan, "berkat Anda?" Apa maksudnya? Pak Hendra lalu menceritakan sebuah kisah yang membuat semua orang semakin penasaran, termasuk aku. Ia bercerita tentang masa mudanya, saat ia masih merintis perusahaan dari nol, berjuang melawan kesulitan finansial dan hampir menyerah. Saat itu, ia bertemu dengan ibuku di sebuah kedai kopi sederhana. Ibuku, dengan kebijaksanaan dan kebaikan hati yang luar biasa, tidak hanya memberinya kata-kata penyemangat, tetapi juga sebuah ide bisnis brilian yang tidak pernah terpikirkan olehnya. "Bu Fatma adalah orang yang membuka mata saya," kata Pak Hendra, suaranya penuh haru. "Ia mengajarkan saya bahwa kejujuran dan kerja keras adalah modal paling berharga. Berkat ide sederhana beliau, saya mulai bangkit dan membangun perusahaan ini." Suasana semakin hening. Semua mata kini tertuju pada ibuku, yang wajahnya kini memerah, bukan karena malu, tapi karena terharu. Aku bisa melihat air mata menggenang di pelupuk matanya. Lalu, sebuah pertanyaan dari seorang tamu membuat suasana semakin tegang. "Pak Hendra," tanya tamu itu, seorang pengusaha yang juga mengenal mantan suamiku. "Apa hubungan ibu itu dengan perusahaan Bapak sekarang?" Pertanyaan itu membuat mantan suamiku menahan napas. Ia memandang ke arah Pak Hendra dengan tatapan memohon, seolah meminta agar rahasia ini tidak diungkap. Tapi sudah terlambat. Pak Hendra tersenyum. Senyuman yang penuh arti, dan ia menoleh kepadaku. "Hubungannya, ia adalah putri dari pemegang saham utama di perusahaan tempat mantan suamimu bekerja,
Tuan Budi Atma. Dan ibunya, Bu Fatma, adalah orang yang sangat dihormati oleh Tuan Budi Atma. Sebuah bisikan kaget menyebar seperti api. Nama, Budi Atma, adalah nama yang sangat dikenal di dunia bisnis. Ia adalah seorang miliarder yang memiliki saham di berbagai perusahaan besar, termasuk perusahaan tempat mantan suamiku bekerja. Bahkan mantan suamiku sendiri sering menyebut namanya dengan penuh kekaguman. Wajah mantan suamiku kini bukan hanya pucat, tapi benar-benar membiru. Ia menatapku, lalu ke ibuku, lalu ke Pak Hendra, seolah ia baru saja melihat hantu. Ia tahu betul siapa Tuan Budi Atma. Dan ia juga tahu bahwa ia telah mencampakkan putri satu-satunya dari orang yang selama ini menjadi idolanya. Aku sendiri juga terkejut. Ibuku tidak pernah bercerita tentang hal ini. Ia selalu bilang bahwa kami harus berjuang dengan tangan kami sendiri, tanpa mengharapkan bantuan dari siapapun. Dan ternyata, di balik kesederhanaan hidup kami, ada sebuah rahasia besar yang tersimpan rapat. Ini tidak mungkin, gumam mantan suamiku, suaranya bergetar. Dia tidak mungkin putri Tuan Budi Atma. Mereka sangat miskin. Pak Hendra tertawa pelan. Harta kekayaan tidak bisa dinilai dari pakaian, dan kemewahan tidak bisa dibeli dengan uang. Nak, kebaikan dan ketulusan, itulah kekayaan sejati. Tapi dia tidak pernah bercerita. Mantan suamiku menatapku dengan tatapan menyesal yang dalam. Ia ingat, ia pernah meremehkanku karena pekerjaanku yang tidak seberapa. Ia meninggalkan kami karena ingin hidup mewah, dan ia menukar kami dengan wanita yang ia anggap sepadan dengan dunia barunya. Pak Hendra menoleh ke arah mantan suamiku. Tatapannya kini berubah menjadi tegas. Kamu seharusnya tahu bahwa kamu telah membuat kesalahan terbesar dalam hidupmu. Kamu meninggalkan seorang putri dari orang yang paling saya hormati, dan kamu menukar berlian dengan kerikil. Kata-kata itu bagaikan palu yang menghantam kepala mantan suamiku. Ia tak bisa berkata-kata lagi. Wajahnya tertunduk malu. Ia tak berani menatap mata siapapun. Sementara itu, calon istrinya kini menatapnya dengan tatapan jijik. Ia datang karena harta, dan kini ia tahu bahwa ia telah memilih pria yang salah. Maafkan saya, Bu Fatma, ujar Pak Hendra, kembali menatap ibuku. Saya tidak tahu kalau anak buah saya telah bersikap kurang ajar kepada Anda dan putri Anda. Ibuku hanya tersenyum. Tidak apa-apa, Nak. Yang terpenting, kamu tidak melupakan kebaikan yang telah kamu dapatkan. Perkataan ibuku yang tulus itu membuat Pak Hendra semakin merasa bersalah. Ia lalu mengundang kami untuk duduk di meja utama, di mana para tamu-tamu VIP berkumpul. Anda dan putri Anda adalah tamu terhormat saya, katanya. Diiringi tatapan terkejut dari semua orang, kami berjalan menuju meja utama. Langkah kami terasa ringan, seolah beban yang selama ini kami pikul telah terangkat. Kami tidak lagi merasa malu, kami tidak lagi merasa direndahkan. Kami datang sebagai tamu undangan, tapi kami pulang sebagai pemenang. Dan mantan suamiku, ia hanya bisa melihat kami dari jauh, tertunduk malu, menyesali setiap detik perbuatannya. Inilah babak baru dalam hidup kami. Babak di mana kami tidak lagi menjadi pihak yang dikasihani, melainkan pihak yang dihormati. Dan semua itu berkat kebaikan hati seorang ibu yang tidak pernah mengeluh, dan sebuah rahasia yang tersimpan rapat selama bertahun-tahun. Di meja utama, Pak Hendra menceritakan kembali kisah hidupnya yang kini terkuak. Bagaimana kebaikan ibuku menjadi titik balik dalam karirnya. Para tamu, yang sebagian besar adalah pengusaha dan orang-orang sukses, mendengarkan dengan penuh kekaguman. Aku melihat bagaimana mantan suamiku, dari jauh, mencoba berpura-pura tidak terjadi apa-apa, tapi tatapannya terus mencuri pandang ke arah kami, ke arah dunia yang ia tinggalkan dan kini berbalik mengejarnya. Langkah kaki kami, yang tadinya terasa berat karena tatapan merendahkan, kini terasa seringan kapas. Setiap langkah yang kami ambil menuju meja utama terasa seperti kemenangan kecil. Tatapan mata para tamu tidak lagi berisi cibiran, melainkan kekaguman, rasa ingin tahu, dan bahkan sedikit rasa malu. Di belakang kami, bisik-bisik mulai kembali terdengar, tapi kali ini bukan tentang betapa miskinnya kami, melainkan tentang siapa sebenarnya kami. Aku bisa merasakan tatapan mantan suamiku yang terus mengarah pada kami, tatapan yang kini bukan lagi sombong, tapi penuh kepanikan.
Pak Hendra, dengan senyum ramah yang tak pernah luntur, mengarahkan kami ke meja bundar terbesar yang terletak di pusat ruangan. Meja itu dikelilingi oleh para tokoh penting, pengusaha-pengusaha sukses, dan pejabat tinggi. Mereka semua menatap kami, ibu dan aku, yang masih mengenakan pakaian sederhana di tengah lautan gaun dan jas mahal. Teman-teman, ujar Pak Hendra dengan suara lantang, menarik perhatian semua orang di meja itu. Perkenalkan, ini Bu Fatma, orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Dan ini putrinya. Para tamu VIP di meja itu langsung menyambut kami dengan hangat. Mereka mengulurkan tangan satu persatu untuk bersalaman, memperkenalkan diri dengan sopan. Sebagian dari mereka, yang pernah melihatku menemani mantan suamiku di acara-acara perusahaan, kini menatapku dengan tatapan tak percaya. Aku hanya bisa tersenyum dan mengangguk, masih terlalu terkejut dengan semua perhatian ini. Pak Hendra lalu menceritakan kembali kisah yang telah ia ungkap di depan umum. Ia bercerita dengan lebih detail tentang pertemuan pertamanya dengan ibuku. Saya waktu itu sedang berada di titik terendah. Perusahaan saya hampir bangkrut. Saya tidak punya uang untuk bayar sewa, tidak punya modal, dan semangat saya benar-benar hancur. Kenangnya, matanya menatap ibuku dengan penuh haru. Saya hampir memutuskan untuk menutup perusahaan. Lalu, saya bertemu Bu Fatma di sebuah kedai kopi. Ia bukan orang yang banyak bicara, tapi setiap perkataannya sangat berharga. Pak Hendra berhenti sejenak, mengenang masa lalu. Saya bercerita tentang kesulitan saya. Dan Bu Fatma, hanya dengan mendengarkan, memberikan sebuah ide sederhana yang saya anggap gila saat itu. Coba ubah model bisnis kamu dari produksi massal menjadi pesanan khusus. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas. Buatlah produk yang hanya bisa kamu buat, yang unik dan tidak ada duanya. Para tamu di meja itu mengangguk-angguk, seolah memahami betapa berharganya nasihat itu. Saran itu benar-benar mengubah cara pandang saya, lanjut Pak Hendra. Saya pikir, ini adalah orang yang sederhana, tapi kebijaksanaannya luar biasa. Saya menawarkan beliau pekerjaan di perusahaan, tapi beliau menolak. Beliau bilang, saya senang bisa membantu. Saya percaya, suatu saat nanti, kamu akan menjadi orang besar. Tapi ingat, jangan pernah lupakan dari mana kamu berasal, dan selalu berpegang teguh pada kejujuran. Itulah sebabnya, saat Tuan Budi Atma, yang merupakan mentor saya sekaligus investor awal saya, mengatakan bahwa putrinya dan istrinya hidup sederhana, saya tidak terkejut. Saya tahu, Bu Fatma adalah orang yang tulus dan tidak suka pamer. Pak Hendra menoleh padaku. Dan saya yakin, kamu juga mewarisi sifat mulia itu dari ibumu. Kata-kata itu membuat pipiku memanas. Aku tidak pernah membayangkan bahwa di balik semua kesulitan yang kami hadapi, ada sebuah rahasia yang begitu indah. Ibuku, orang yang selama ini selalu mengeluh karena kami tidak pernah bisa hidup enak, ternyata memiliki harta yang lebih berharga daripada uang, kebijaksanaan dan hati yang tulus. Tiba-tiba, dari kejauhan, mantan suamiku mulai berjalan ke arah meja kami. Langkahnya gontai, wajahnya pucat pasi, dan keringat dingin membasahi pelipisnya. Calon istrinya berusaha menghentikannya, menarik tangannya, tapi ia terus berjalan, seperti orang yang dikendalikan oleh sesuatu yang lebih kuat darinya. Ia berhenti di depan meja kami, menatapku dan ibuku dengan mata yang berkaca-kaca. Maafkan saya, bisiknya, suaranya nyaris tidak terdengar. Saya tidak tahu. Maafkan saya sangat bodoh. Saya telah menyia-nyiakan kalian. Para tamu yang tadinya menikmati cerita Pak Hendra, kini terdiam. Semua mata kembali tertuju pada kami, menyaksikan sebuah drama yang lebih menarik daripada film apapun. Mantan suamiku, yang tadinya gagah dan sombong, kini terlihat begitu rapuh. Ibuku hanya menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Sementara aku hanya bisa tersenyum kecil. Senyum yang bukan lagi senyum ketenangan, melainkan senyum yang menyimpan ribuan kenangan pahit. Kenapa kamu baru minta maaf sekarang? Tanyaku, suaraku datar, tapi menusuk. Kenapa bukan saat kamu menukar janji kita dengan janji palsu? Kenapa bukan saat kamu mencampakkan ibu yang sakit, dan mempermalukan kami di depan semua orang? Mantan suamiku menundukkan kepalanya, tidak berani menatap mataku. Aku hilaf. Aku janji,
Aku akan memperbaiki semuanya. Aku akan kembali bersamamu. Kita bisa memiliki semua ini. Mendengar kata-katanya, calon istrinya tidak bisa lagi menahan amarah. Ia maju ke depan, menatap mantan suamiku dengan jijik. Jadi, kamu mau kembali padanya? Setelah semua yang kamu katakan padaku? Kamu bilang dia miskin, kamu bilang dia tidak sepadan dengan kita. Mantan suamiku menatap calon istrinya, lalu ke arahku, seolah bingung harus memilih siapa. Sudah cukup, ujar Pak Hendra, suaranya dingin, membuat semua orang terdiam. Kami tidak butuh permintaan maafmu. Kamu telah membuat kesalahan, dan kamu harus menanggungnya. Tolong, Pak. Mantan suamiku kini berbalik menghadap bosnya, memohon dengan putus asa. Saya janji, saya akan bekerja lebih keras. Saya akan melakukan apa saja untuk Anda. Pak Hendra hanya menggelengkan kepalanya. Saya tidak butuh pekerja yang tidak memiliki hati. Kamu tidak cocok berada di perusahaan saya. Kata-kata itu bagaikan hukuman mati bagi mantan suamiku. Ia tahu, tanpa pekerjaan itu, ia tidak akan memiliki apa-apa. Ia menatapku, lalu ke ibuku, seolah berharap belas kasihan. Tapi kali ini, tidak ada belas kasihan. Aku berdiri dari kursi, menatapnya untuk terakhir kalinya. Hiduplah dengan baik, kataku. Mungkin suatu saat nanti, kamu akan mengerti arti dari kebahagiaan yang sesungguhnya. Kebahagiaan yang bukan karena uang, tapi karena ketulusan. Aku lalu berbalik, menggandeng tangan ibuku, dan meninggalkan meja utama. Kami tidak perlu lagi berada di sana. Kami telah mendapatkan apa yang kami inginkan. Sebuah kebenaran yang terungkap, dan sebuah penyesalan yang mendalam. Di belakang kami, mantan suamiku hanya bisa terduduk di lantai, menangis dalam diam, menyesali semua perbuatannya. Pesta pernikahan yang tadinya penuh tawa dan kebahagiaan, kini berubah menjadi panggung drama yang penuh air mata dan penyesalan. Dan aku hanya bisa tersenyum. Senyum kemenangan yang begitu manis. Setelah meninggalkan mantan suami yang kini terduduk lemas di lantai, aku dan ibu melangkah keluar dari area pesta yang riuh. Kami tidak perlu lagi berada di sana. Kemenangan sudah berada di pihak kami, dan kami tidak ingin berlama-lama menikmati penderitaan orang lain. Namun, baru saja kami sampai di lobi, Pak Hendra mengejar kami. Bu Fatma, tunggu. Serunya, napasnya sedikit terengah-engah. Saya mohon, jangan pergi dulu. Ada seseorang yang ingin sekali bertemu dengan Anda. Ibuku menoleh, menatap Pak Hendra dengan bingung. Siapa? Nak? Saya tidak merasa mengenal orang lain di sini. Pak Hendra hanya tersenyum misterius. Ia lalu menuntun kami ke sebuah ruangan VIP yang berada di sudut lobi, terpisah dari keramaian. Pintu ruangan itu tertutup rapat, memberikan privasi penuh. Ketika Pak Hendra membukanya, kami disambut oleh seorang pria parubaya yang sedang duduk membelakangi kami. Pria itu tampak sibuk membaca dokumen, tapi begitu mendengar suara pintu terbuka, ia langsung menoleh. Saat itulah, jantungku serasa berhenti berdetak. Pria itu, yang kini berdiri dan tersenyum, adalah Tuan Budi Atma. Ya, Tuan Budi Atma, pemilik perusahaan tempat mantan suamiku bekerja, yang namanya begitu sering disebut-sebut oleh Pak Hendra. Ia tampak jauh lebih muda dari yang kubayangkan, tapi tatapan matanya yang tajam dan ramah tidak bisa disembunyikan. Namun, yang lebih mengejutkan lagi, adalah reaksi ibuku. Begitu melihat Tuan Budi Atma, matanya langsung berkaca-kaca. Budi. Bisiknya, suaranya bergetar. Tuan Budi Atma berjalan cepat ke arah ibuku. Ia meraih kedua tangan ibuku, menatapnya dalam-dalam. Fatma, akhirnya, kita bertemu lagi. Mereka saling berpelukan, sebuah pelukan yang hangat dan penuh kerinduan. Aku terdiam, berusaha mencerna semua yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Ibuku tidak pernah menceritakan tentang Tuan Budi Atma. Setelah beberapa saat, mereka melepaskan pelukan. Tuan Budi Atma menatap ibuku dengan senyum penuh penyesalan. Maafkan aku, Fatma. Aku meninggalkanmu. Aku sangat menyesal. Ibuku hanya menggelengkan kepala. Aku tidak pernah menyalahkanmu, Budi. Aku tahu, kamu harus pergi untuk mengejar mimpimu.
Aku bangga denganmu. Tuan Budi Atma lalu menoleh padaku. Ia tersenyum, sebuah senyum yang sama hangatnya dengan yang ia berikan pada ibuku. Jadi, ini putrimu? Cantik sekali. Dia putriku, jawab ibu, suaranya terdengar bangga. Tuan Budi Atma lalu menoleh kepada Pak Hendra. Jadi, Pak Hendra, kamu sudah tahu sekarang? Ya, Tuan, jawab Pak Hendra, tersenyum. Saya tidak menyangka dunia ini begitu sempit. Mereka lalu duduk bersama, dan Tuan Budi Atma mulai bercerita. Ia bercerita tentang masa mudanya, saat ia dan ibuku adalah sepasang kekasih. Mereka berdua memiliki mimpi yang sama, membangun sebuah perusahaan yang akan mengubah dunia. Namun, keluarga Tuan Budi Atma menentang hubungan mereka. Mereka menganggap ibuku, yang berasal dari keluarga sederhana, tidak sepadan dengan Tuan Budi Atma. Ayahku memberiku pilihan. Kenang Tuan Budi Atma, suaranya terdengar sedih. Pilih aku, atau Fatma. Jika aku memilih Fatma, aku harus meninggalkan semua yang ia miliki, dan memulai hidup dari nol. Jika aku memilih dia, aku harus meninggalkan Fatma. Dan aku. Ia berhenti sejenak, matanya menatap ibuku. Aku memilih dia. Aku memilih untuk meninggalkanmu, Fatma. Dan aku menyesalinya seumur hidupku. Aku menatap ibuku, wajahnya tampak sedih, tapi ia tersenyum. Kamu tidak salah, Budi, katanya. Kamu memilih mimpimu. Dan lihatlah sekarang, mimpimu sudah terwujud. Tapi mimpi itu tidak berarti apa-apa tanpamu, jawab Tuan Budi Atma. Aku mencarimu. Aku mencoba menghubungimu, tapi kamu sudah pergi. Aku tidak ingin mengganggu, jawab ibu. Aku tahu, kamu akan menjadi orang besar. Aku ingin kamu fokus pada mimpimu. Tuan Budi Atma lalu menjelaskan, bagaimana ia akhirnya menemukan ibuku. Ia tidak pernah melupakan cerita ibuku tentang seorang teman yang merintis bisnis dari nol. Ketika ia tahu Pak Hendra adalah orang yang dimaksud, ia langsung menghubunginya. Ia tahu, suatu saat nanti, ia akan menemukan ibuku melalui Pak Hendra. Aku datang ke sini malam ini karena aku ingin meminta maaf padamu, Fatma, ujar Tuan Budi Atma, suaranya bergetar. Aku tahu, kamu telah melalui banyak hal. Aku tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi aku bisa memperbaiki semuanya. Ibuku hanya bisa terdiam, air matanya kini mengalir deras. Ia tidak pernah menyangka bahwa pertemuan yang paling ia hindari selama ini, justru terjadi di momen yang tidak terduga. Tuan Budi Atma lalu menatapku. Dan kamu, putriku, katanya, sebuah kata yang membuatku merinding. Kamu tidak perlu lagi hidup dalam kesederhanaan. Aku akan memberikanmu semua yang aku miliki. Aku akan memperbaiki semua kesalahan ayahmu. Aku hanya bisa terdiam. Aku tidak tahu harus berkata apa. Dunia kami yang tadinya sederhana, kini berubah total. Kami bukan lagi orang miskin yang diremehkan. Kami adalah putri dan mantan kekasih dari seorang miliarder. Tidak, Budi, ujar ibu, suaranya tegas. Kami tidak butuh itu. Kami hanya ingin kamu mengakui kami. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami memaafkanmu. Aku akan melakukan lebih dari itu, jawab Tuan Budi Atma. Aku akan memberikanmu semua yang pantas kamu dapatkan. Babak baru dalam hidup kami baru saja dimulai. Babak di mana kami tidak lagi menjadi pihak yang dikasihani, melainkan pihak yang dihormati. Dan semua itu berkat kebaikan hati seorang ibu yang tidak pernah mengeluh, dan sebuah rahasia yang tersimpan rapat selama bertahun-tahun. Pernyataan Tuan Budi Atma bahwa aku adalah putrinya menggema di dalam ruangan VIP. Kata-katanya, kamu tidak perlu lagi hidup dalam kesederhanaan. Aku akan memberikanmu semua yang aku miliki. Aku akan memperbaiki semua kesalahan ayahmu, membuatku terdiam. Aku tidak tahu harus merespons apa. Rasanya seperti aku sedang berada di tengah-tengah mimpi. Sebuah mimpi yang begitu nyata hingga aku takut jika aku berkedip, semua ini akan lenyap. Di sampingku, air mata ibuku masih mengalir. Tapi kini bukan karena kesedihan, melainkan kelegaan yang begitu dalam. Tidak, Budi, ujar ibu, suaranya bergetar namun tegas. Kami tidak butuh itu. Kami hanya ingin kamu mengakui kami. Kami hanya ingin kamu tahu bahwa kami memaafkanmu.
Tuan Budi Atma tersenyum. Senyum yang penuh cinta dan penyesalan. Fatma, aku tahu kamu tidak mata duitan. Kamu tidak pernah berubah. Tapi, izinkan aku memperbaiki semuanya. Izinkan aku memberikan kalian kehidupan yang layak. Kehidupan yang seharusnya kalian dapatkan sejak dulu. Ia menoleh ke arahku, matanya memancarkan kehangatan yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Aku ingin menjadi bagian dari hidupmu, putriku. Aku ingin mengenalkanmu pada dunia yang seharusnya menjadi milikmu. Ini bukan tentang uang, ini tentang keluarga. Kata-kata, putriku, itu membuatku merinding. Aku merasakan gelombang emosi yang begitu kuat. Rasa haru, kebahagiaan, dan sedikit kebingungan bercampur menjadi satu. Rasanya seperti ada bagian dari diriku yang hilang, kini telah kembali. Aku menatap ibuku, mencari jawaban di matanya. Ibuku hanya tersenyum, seolah mengatakan, ini adalah takdir kita. Baiklah, Budi, kata ibu akhirnya. Kami terima. Tuan Budi Atma langsung tersenyum lebar. Ia memeluk kami berdua, sebuah pelukan hangat yang terasa seperti rumah. Setelah pelukan itu, ia menatap Pak Hendra. Hendra, tolong berikan alamatku kepada supir. Aku akan mengajak mereka pulang ke rumahku. Langkah kaki kami, yang tadinya terasa ringan, kini terasa berat saat kami memasuki mobil Tuan Budi Atma. Mobil sport mewah yang harganya mungkin setara dengan puluhan rumah sederhana. Aku dan ibu duduk di kursi belakang, masih terdiam, mencerna semua yang terjadi. Tuan Budi Atma duduk di samping kami, menggenggam tangan ibuku. Pemandangan itu terasa begitu aneh, namun juga begitu sempurna. Mobil itu melaju meninggalkan gedung pernikahan mewah yang kini terasa begitu kecil. Di belakang kami, entah apa yang terjadi pada mantan suamiku dan keluarganya, aku tidak ingin tahu. Pikiranku kini hanya dipenuhi oleh masa depan yang tidak pernah kubayangkan. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, mobil itu berhenti di depan gerbang megah. Gerbang itu terbuka otomatis, dan kami memasuki sebuah kawasan perumahan elit. Di sana, di balik pepohonan rindang dan taman yang terawat, berdiri sebuah rumah yang lebih pantas disebut istana. Lampu-lampu mewah bersinar terang, memancarkan kemewahan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Selamat datang di rumah kita, kata Tuan Budi Atma, suaranya penuh kebanggaan. Aku dan ibu hanya bisa saling berpandangan. Ibuku, yang selama ini selalu mengajariku untuk hidup sederhana, kini berada di depan sebuah istana. Ada sedikit rasa canggung dan takut di matanya, seolah ia tidak pantas berada di sana. Aku menggenggam tangannya, memberikan kekuatan. Kita pantas berada di sini, Bu, bisikku. Ini adalah rumah ayah kita. Kami memasuki rumah itu. Di dalam, interiornya jauh lebih mewah dari yang kubayangkan. Lampu gantung kristal, perabotan antik, dan lukisan-lukisan mahal menghiasi setiap sudut. Beberapa pelayan menyambut kami dengan ramah, dan Tuan Budi Atma memperkenalkan kami sebagai keluarga barunya. Malam itu, setelah makan malam yang penuh canggung dan cerita-cerita yang belum lengkap, Tuan Budi Atma mengantar kami ke kamar kami. Sebuah kamar yang sangat luas, dengan pemandangan langsung ke kolam renang dan taman belakang. Di sana, di balkon kamar itu, ibuku akhirnya membuka semua rahasia masa lalunya. Aku minta maaf, ujar ibu, matanya menatap langit malam. Aku seharusnya memberitahumu sejak dulu. Tapi, aku tidak bisa. Kenapa, Bu? Tanyaku, suaraku lembut. Kenapa ibu menyembunyikan semua ini? Ibuku mulai bercerita. Setelah Tuan Budi Atma meninggalkanmu, aku hancur. Aku pikir, dia akan kembali. Tapi dia tidak pernah kembali. Aku tahu, keluarganya melarang hubungan kami, dan aku tahu dia harus memilih antara aku dan mimpimu. Aku membiarkan dia pergi karena aku tidak ingin menjadi beban. Aku ingin dia berhasil. Lalu kenapa ibu tidak pernah mencarinya lagi? Aku tidak berani, jawab ibu, air matanya kembali mengalir. Aku takut dia sudah melupakan kita. Aku takut kalau aku mencarinya, aku hanya akan menambah beban hidupnya. Aku ingin dia hidup bahagia, dan aku tahu, kebahagiaannya tidak bersamaku. Jadi aku memilih untuk pergi, untuk memulai hidup baru. Dan saat itu aku sudah tahu kalau kamu ada di dalam perutku.
Saat kamu lahir, lanjut ibu, aku melihat wajahmu. Wajahmu mirip dengan Budi. Aku tidak bisa membiarkanmu tumbuh besar tanpa mengenal ayahmu, tapi aku juga tidak ingin kamu tahu kalau ayahmu meninggalkanmu demi kesuksesan. Aku ingin kamu hidup normal, bahagia, dan tidak bergantung pada siapapun. Aku ingin kamu menjadi wanita yang kuat, sepertiku. Aku memeluk ibuku, membiarkannya menangis di bahuku. Aku akhirnya mengerti. Semua kesederhanaan, semua kesulitan, semua air mata, kini terasa begitu berarti. Ibuku tidak pernah mengeluh. Ia selalu kuat, dan ia melakukannya semua demi aku. Keesokan harinya, kehidupan kami berubah total. Tuan Budi Atma mengurus semua kebutuhan kami. Ia membeli kami pakaian baru, mengajak kami makan malam di restoran mewah, dan memperkenalkan kami pada teman-temannya yang juga merupakan pengusaha sukses. Aku dan ibu, yang tadinya hanya bisa melihat dunia mewah dari jauh, kini menjadi bagian dari dunia itu. Kami juga tidak lagi khawatir tentang uang. Tuan Budi Atma membuka rekening bank atas namaku dan ibuku, dan mengisi rekening itu dengan uang yang tidak pernah kami bayangkan. Tapi yang paling penting, ia memberikan kami perhatian dan cinta yang selama ini kami rindukan. Ia sering mengajak kami berbelanja, jalan-jalan, atau sekadar duduk bersama di taman, minum teh, dan bercerita tentang masa lalunya. Di tengah semua itu, aku tidak pernah melupakan mantan suamiku. Aku tahu, ia pasti sudah hancur. Pekerjaannya telah diambil, dan ia kini tidak memiliki apa-apa. Calon istrinya, yang hanya menginginkan uang, sudah meninggalkannya. Ia kehilangan segalanya, dan semua itu adalah hasil dari kesombongannya sendiri. Ini adalah balas dendam yang paling elegan, melihat musuhmu hancur tanpa kamu harus melakukan apapun. Babak baru ini bukan hanya tentang harta dan kekuasaan, tapi juga tentang menemukan kembali jati diri. Aku bukan lagi hanya putri dari seorang ibu yang sederhana. Aku adalah putri dari Tuan Budi Atma, seorang miliarder. Ibuku bukan lagi hanya seorang ibu rumah tangga. Ia adalah mantan kekasih dari seorang miliarder yang kini kembali kepadanya. Kami adalah keluarga yang utuh, dan kami siap untuk memulai hidup baru. Dan mantan suamiku, ia hanya bisa menatap kami dari jauh, menyesali semua perbuatannya. Ia tidak tahu bahwa semua yang ia dapatkan adalah hasil dari kebodohannya sendiri. Ia menukar berlian dengan kerikil, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Hari-hari kami setelah kepindahan ke istana Tuan Budi Atma berjalan seperti sebuah dongeng. Aku dan ibu, yang tadinya hidup dalam kesederhanaan, kini terbiasa dengan kemewahan yang tak terbatas. Pelayan-pelayan sigap melayani setiap kebutuhan kami. Pakaian yang tadinya hanya bisa kami lihat di etalase toko kini memenuhi lemari kami. Setiap pagi, sarapan disiapkan dengan hidangan paling lezat, dan Tuan Budi Atma selalu menemaninya, menceritakan kisah-kisah masa lalunya yang penuh inspirasi. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada satu hal yang paling berharga, waktu yang kami habiskan bersama Tuan Budi Atma. Ia bukan hanya seorang ayah yang kaya, ia adalah seorang ayah yang penyayang. Ia selalu bertanya tentang hari-hariku, tentang impian-impianku, dan tentang hal-hal kecil yang membuatku bahagia. Ia juga memberikan perhatian yang luar biasa kepada ibuku. Setiap malam, ia akan duduk bersama ibuku di taman, meminum teh, dan berbicara dari hati ke hati, seolah mencoba menebus waktu yang telah hilang. Aku sangat bahagia, bisik ibuku suatu malam, saat kami sedang menikmati pemandangan kota dari balkon kamar kami. Rasanya seperti hidupku dimulai kembali. Aku hanya bisa tersenyum. Senyum yang penuh rasa syukur. Aku akhirnya mengerti bahwa hidup ini memang penuh kejutan. Di saat kita merasa paling terpuruk, di saat itulah keajaiban bisa datang. Sementara kehidupan kami berjalan dengan begitu indahnya, mantan suamiku dan keluarganya justru sebaliknya. Aku mendengar kabar dari salah satu kenalan Pak Hendra, bahwa mantan suamiku dipecat dari pekerjaannya. Jabatannya, yang dulu begitu ia banggakan, kini diambil alih oleh orang lain. Semua teman-temannya yang hanya peduli pada kekuasaan dan uang, kini menjauhinya. Mereka tidak ingin lagi bergaul dengan seorang pria yang baru saja dipecat dan dipermalukan di depan umum. Pernikahannya dengan calon istrinya juga batal. Wanita itu, yang tadinya begitu tergila-gila pada harta, langsung meninggalkannya begitu tahu ia tidak lagi memiliki pekerjaan.
Mantan suamiku kini harus kembali ke rumah orang tuanya, hidup dalam keterpurukan. Hidupnya, yang tadinya begitu sempurna, kini hancur lebur. Suatu hari, saat aku dan ibu sedang berada di sebuah pusat perbelanjaan mewah, aku melihat mantan suamiku. Ia sedang duduk di salah satu bangku, mengenakan pakaian yang lusuh dan wajahnya tampak kuyu. Ia tidak lagi memiliki mobil mewah, dan ia tampak begitu menyedihkan. Aku bisa merasakan tatapannya yang mengarah padaku. Tatapan yang penuh penyesalan, kerinduan, dan rasa bersalah. Ia lalu bangkit dan berjalan ke arahku. Aku dan ibu berhenti, menunggunya. Ia berhenti di depanku, menatapku dalam-dalam. Aku minta maaf, bisiknya, suaranya parau. Aku tahu, aku telah membuat kesalahan. Tapi, aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku janji, aku akan berubah. Aku akan melakukan apa saja untukmu. Aku hanya menatapnya, tidak mengatakan apa-apa. Di matanya, aku melihat mantan suamiku yang dulu, pria yang penuh ambisi, kini telah hilang. Yang tersisa hanyalah bayangan pria yang hancur. Sudah terlambat, kataku, suaraku datar. Kamu telah membuat pilihan, dan kamu harus menanggung konsekuensinya. Ia lalu menatap ibuku, memohon. Tolong, Bu. Tolong bujuk dia. Saya masih mencintai putri ibu. Saya berjanji, saya akan kembali menjadi suami yang baik. Ibuku hanya menggelengkan kepalanya. Kamu tidak pernah mencintai putriku. Kamu hanya mencintai hartanya. Dan sekarang, saat kamu tahu siapa dia, kamu kembali. Apa itu yang kamu sebut cinta? Kata-kata ibuku membuat mantan suamiku terdiam. Ia tidak bisa lagi berkata-kata. Ia hanya bisa menundukkan kepalanya, menyadari betapa bodohnya ia. Kami lalu meninggalkannya, berjalan menuju mobil kami. Mantan suamiku hanya bisa menatap punggung kami, menyaksikan kami pergi. Ia tahu, ia telah kehilangan kami selamanya. Ia menukar cinta tulus dengan harta palsu, dan kini ia harus menanggung semua akibatnya. Kembali ke rumah, aku tidak bisa berhenti memikirkan mantan suamiku. Ia tampak begitu menyedihkan. Meskipun ia menyakitiku, aku tidak bisa menahan rasa kasihan. Aku tahu, ia tidak akan bisa hidup tanpaku, dan itu adalah hal yang paling menyakitkan baginya. Di malam hari, aku menelepon Pak Hendra. Aku ingin tahu lebih banyak tentang ayahku, tentang Tuan Budi Atma. Pak Hendra dengan senang hati menceritakan semuanya. Ia bercerita bagaimana Tuan Budi Atma membangun perusahaannya dari nol, bagaimana ia menghadapi semua kesulitan, dan bagaimana ia selalu berpegang teguh pada kejujuran. Ayahmu adalah orang yang paling jujur dan paling baik yang pernah saya kenal, ujar Pak Hendra. Beliau adalah seorang visioner. Beliau tahu, suatu hari nanti, perusahaan ini akan menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Dan lihatlah sekarang, mimpimu sudah terwujud. Aku tersenyum. Aku merasa bangga menjadi putrinya. Aku tahu, aku tidak bisa membiarkan semua ini menjadi sia-sia. Aku harus melakukan sesuatu. Aku harus menjadi seperti ayah dan ibu, kuat, jujur, dan berani. Aku akan memulai hidup baru, kehidupan yang tidak akan pernah kulupakan. Pagi itu, aku terbangun dengan perasaan yang berbeda. Bukan lagi rasa sedih atau kesal, melainkan sebuah tekad yang membara. Setelah mendengar kisah ayah dan ibu, aku tahu, aku tidak bisa lagi menjadi gadis yang sama. Aku harus menjadi lebih kuat, lebih cerdas. Aku harus membuktikan pada dunia, bahwa aku bukan hanya putri dari seorang miliarder, tapi juga seorang wanita yang memiliki harga diri. Aku akan mengambil alih perusahaan ayahku, dan membalaskan dendamnya dengan cara yang paling elegan. Aku akan kembali ke kantor hari ini, kata ayahku di meja sarapan, matanya menatapku dengan penuh kebanggaan. Ada beberapa hal yang perlu aku urus. Ayah, kataku, suaraku bergetar. Aku ingin ikut. Ayahku menatapku dengan bingung. Ikut? Kenapa? Aku ingin belajar. Jawabku, suaraku kini terdengar lebih percaya diri. Aku ingin belajar dari ayah. Aku ingin tahu bagaimana ayah bisa membangun perusahaan ini dari nol. Ayahku tersenyum. Ia menatap ibuku, yang hanya mengangguk setuju. Baiklah, katanya, ayo kita pergi.
Sesampainya di kantor, aku dibuat takjub. Gedung pencakar langit yang menjulang tinggi, lobi yang mewah, dan orang-orang yang sibuk bekerja, semuanya terasa begitu luar biasa. Aku berjalan di samping ayahku, dan semua orang yang kami lewati menundukkan kepala, memberikan salam hormat. Aku merasa begitu bangga. Ayahku mengajakku ke ruangannya, sebuah ruangan yang begitu besar, dengan pemandangan langsung ke seluruh kota. Di sana, ia mengenalkanku pada para manajer dan direktur perusahaan. Mereka semua menatapku dengan tatapan kagum, seolah tidak percaya bahwa aku adalah putri dari orang yang mereka hormati. "Ini putriku," kata ayahku, suaranya penuh kebanggaan. "Mulai sekarang, ia akan belajar dariku. Ia akan menjadi pewaris perusahaan ini." Para manajer dan direktur itu terdiam, tidak bisa berkata-kata. Mereka semua tahu bahwa perusahaan ini sudah ada sejak lama, dan Tuan Budi Atma tidak pernah memiliki seorang anak. Namun, mereka juga tahu bahwa Tuan Budi Atma tidak pernah berbohong. Mereka hanya bisa mengangguk dan menyambutku dengan senyum ramah. Di sela-sela pertemuan, aku melihat Pak Hendra. Ia tersenyum, seolah mengatakan, "Selamat datang di rumah." Aku membalas senyumnya, dan ia langsung mengajakku ke ruangannya. Di sana, aku bertanya padanya tentang mantan suamiku. Apa yang terjadi padanya? Pak Hendra tersenyum pahit. "Ia dipecat, Nona. Jabatannya, yang tadinya begitu ia banggakan, kini dipegang oleh orang lain. Semua teman-temannya yang hanya peduli pada uang kini meninggalkannya. Ia hancur. Keluarganya juga begitu. Mereka tidak bisa lagi hidup mewah. Mobil, perhiasan, dan rumah mewah mereka, semuanya diambil kembali." Aku terdiam. Aku tahu, aku tidak boleh senang dengan penderitaan orang lain. Tapi, aku tidak bisa menahan rasa puas. Ini adalah balas dendam yang paling elegan, melihat mantan suamiku hancur tanpa aku harus melakukan apapun. "Itu karma," kataku, suaraku bergetar. "Itu adalah hasil dari perbuatannya sendiri." Pak Hendra hanya mengangguk setuju. "Tuan Budi Atma tidak pernah melupakanmu, Nona. Ia selalu mencari tahu tentangmu, tentang ibumu. Ia tahu, suatu hari nanti, ia akan menemukanmu kembali." Aku terharu. Aku tidak pernah menyangka bahwa di balik semua kesuksesan ayahku, ada sebuah rahasia besar yang ia simpan. Sebuah rahasia yang berhubungan denganku dan ibuku. Setelah pertemuan itu, aku mulai belajar. Aku belajar tentang bisnis, tentang manajemen, dan tentang bagaimana mengelola sebuah perusahaan. Ayahku mengajariku semua yang ia tahu. Ia tidak hanya mengajariku tentang bisnis, tapi juga tentang kehidupan. Ia mengajariku tentang pentingnya kejujuran, kerja keras, dan keberanian. Seorang pemimpin sejati tidak hanya memimpin dengan kekuasaan, tapi juga dengan hati, kata ayahku suatu hari. "Kamu harus menjadi pemimpin yang bijaksana, yang tidak pernah melupakan asalmu." Kata-kata ayahku begitu menyentuh hatiku. Aku tahu, aku tidak akan pernah melupakan masa laluku. Masa lalu yang penuh kesulitan, masa lalu yang penuh air mata. Tapi juga masa lalu yang membuatku menjadi wanita yang kuat seperti sekarang ini. Di sisi lain, mantan suamiku dan keluarganya hidup dalam neraka. Mereka yang tadinya begitu sombong, kini harus hidup dalam kemiskinan. Mereka menjual semua barang-barang mewah mereka, dan uang yang mereka dapatkan hanya cukup untuk membayar hutang-hutang mereka. Mereka tidak lagi bisa hidup mewah, dan mereka tahu, semua ini adalah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Mereka telah menukar berlian dengan kerikil, dan kini mereka harus menanggung akibatnya. Aku tahu, ini bukanlah akhir. Ini adalah awal dari sebuah babak baru. Aku akan menjadi wanita yang kuat, yang tidak pernah mengeluh, dan yang selalu berpegang teguh pada kejujuran. Aku akan membalaskan dendam ibuku dengan cara yang paling elegan, dengan menjadi lebih sukses dari mantan suamiku. Aku akan membuktikan bahwa cinta sejati lebih berharga dari segalanya. Waktu terus berjalan, dan aku tidak lagi hanya menjadi putri Tuan Budi Atma. Aku menjadi pewarisnya. Aku mulai menghadiri rapat-rapat penting, memberikan masukan, dan bahkan mengambil alih beberapa proyek besar. Setiap langkah yang kuambil, ayahku selalu ada di sampingku, membimbingku dengan bijaksana.
Ia mengajariku bahwa kekuatan sejati bukan hanya datang dari uang, melainkan dari integritas, kerja keras, dan visi yang jelas. Dunia bisnis itu kejam, kata ayahku suatu hari. Tapi kamu harus lebih kejam lagi. Bukan dalam artian menindas, tapi dalam artian tidak pernah menyerah. Kamu harus berani mengambil risiko, berani menghadapi tantangan, dan berani untuk gagal. Kata-kata ayahku menjadi motivasi terbesarku. Aku belajar siang dan malam, membaca buku-buku bisnis, dan mempelajari setiap detail tentang perusahaan. Aku tahu, ini bukan hanya tentang membalas dendam pada mantan suamiku, tapi juga tentang membuktikan pada diriku sendiri bahwa aku layak untuk semua ini. Aku ingin menjadi pemimpin yang pantas, pemimpin yang bisa dibanggakan oleh ayah dan ibuku. Di tengah kesibukanku, aku juga menemukan kebahagiaan baru. Aku bertemu dengan seorang pria bernama David. Ia adalah seorang arsitek muda yang bekerja di perusahaan ayahku. Ia adalah pria yang baik, jujur, dan tidak pernah memandangku karena kekayaan atau statusku. Ia mencintaiku apa adanya, dan itu adalah hal yang paling berharga bagiku. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, badai baru mulai menerpa. Mantan suamiku, yang tadinya hancur lebur, kini mulai bangkit. Ia mendapatkan pekerjaan baru di sebuah perusahaan pesaing, dan ia menggunakan semua pengetahuannya tentang perusahaan ayahku untuk menjatuhkannya. Ia membocorkan rahasia-rahasia perusahaan, mencuri ide-ide, dan bahkan mencoba merekrut karyawan-karyawan terbaik kami. Ia melakukan semua itu bukan karena ambisi, melainkan karena dendam. Dendam karena ia telah kehilangan segalanya. Suatu hari, ayahku memanggilku ke ruangannya. Wajahnya tampak cemas, sebuah ekspresi yang jarang sekali kutemukan. Ada masalah, katanya. Perusahaan kita sedang dalam bahaya. Aku terkejut. Ada apa, ayah? Mantan suamimu, jawabnya, suaranya parau. Ia telah membocorkan rahasia-rahasia perusahaan kita. Ia juga mencoba merebut proyek terbesar kita. Darahku mendidih. Aku tidak percaya, ia bisa melakukan hal sekejam ini. Ia tidak hanya mencoba menghancurkanku, tapi juga mencoba menghancurkan perusahaan ayahku. Perusahaan yang telah ia bangun dari nol, perusahaan yang penuh dengan cinta dan keringat. Aku akan mengurusnya, kataku, suaraku penuh amarah. Aku tidak akan membiarkan ia menghancurkan kita. Aku langsung menghubungi Pak Hendra. Ia terkejut mendengar kabar itu, namun ia juga tahu bahwa ini adalah perang. Perang yang harus kami menangkan. Kami bekerja sama, mencari tahu semua rahasia mantan suamiku, dan mencari cara untuk mengalahkannya. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi dengan rencana-rencana untuk mengalahkannya. Aku tidak akan membiarkan ia menang. Aku akan membalaskan dendam ayahku dengan cara yang paling elegan. Aku akan menunjukkan padanya bahwa ia tidak bisa lagi menggangguku. Keesokan harinya, aku dan ayahku mengadakan rapat darurat. Aku menjelaskan semua rencana yang telah kubuat. Para manajer dan direktur, yang tadinya ragu, kini menatapku dengan tatapan kagum. Mereka tahu bahwa aku bukan lagi hanya putri Tuan Budi Atma, tapi juga seorang pemimpin sejati. Kami mulai menjalankan rencana kami. Kami mengamankan semua rahasia perusahaan, merekrut kembali karyawan-karyawan terbaik kami, dan bahkan mengambil alih proyek terbesar kami. Mantan suamiku, yang tadinya sombong, kini terdiam. Ia tidak bisa lagi berkata-kata. Ia tidak menyangka bahwa aku akan bisa mengalahkannya. Di sisi lain, mantan suamiku dan keluarganya juga menghadapi masalah baru. Perusahaan tempatnya bekerja, yang tadinya begitu besar, kini mulai hancur. Proyek-proyek mereka gagal, dan semua klien-klien mereka mulai pergi. Mereka tahu, semua ini adalah hasil dari perbuatan mantan suamiku. Ia tidak hanya mencoba menghancurkan kami, tapi juga menghancurkan dirinya sendiri. Suatu malam, aku menerima sebuah panggilan telepon. Aku tidak tahu siapa yang menelepon, tapi aku tahu, itu adalah mantan suamiku. Suaranya terdengar putus asa, penuh penyesalan. Tolong, bisiknya. Tolong bantu aku. Aku tidak bisa hidup seperti ini. Aku kehilangan segalanya. Aku kehilangan pekerjaan, calon istriku, dan bahkan harga diriku. Aku tidak mengatakan apa-apa.
Aku hanya mendengarkannya. Aku tahu, ia tidak meminta maaf. Ia hanya meminta bantuan. Ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang dulu. Sudah terlambat, kataku akhirnya. Kamu telah membuat pilihan, dan kamu harus menanggung konsekuensinya. Aku menutup telepon. Aku tidak merasa puas, tapi aku juga tidak merasa sedih. Aku hanya merasa lega. Aku tahu, aku tidak bisa lagi memikirkan mantan suamiku. Aku harus fokus pada masa depanku. Masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Namun, drama tidak berhenti sampai di situ. Keesokan harinya, mantan suamiku datang ke kantor. Ia mencoba masuk, tapi ia ditolak oleh satpam. Ia berteriak, memohon, dan bahkan menangis. Tapi tidak ada yang peduli. Ia hanya bisa menatapku dari jauh, menyaksikan aku memasuki kantor ayahku, dan melanjutkan hidupku. Di sela-sela kesibukanku, aku juga menghabiskan waktu dengan David. Kami sering makan siang bersama, pergi ke bioskop, dan berbicara tentang masa depan. Ia adalah pria yang penuh kejutan. Ia tidak pernah memberiku bunga atau perhiasan, tapi ia selalu memberiku buku-buku yang ia baca, atau mengajakku ke tempat-tempat yang ia sukai. Ia mencintaiku apa adanya, dan itu adalah hal yang paling berharga bagiku. Di akhir hari, aku menatap diriku di cermin. Aku melihat seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang kuat, cerdas, dan percaya diri. Aku tidak lagi hanya menjadi korban. Aku adalah seorang pemenang. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi, aku tidak takut. Aku tahu, aku akan bisa melaluinya. Seiring berjalannya waktu, dan aku kini telah menjadi pemimpin sejati. Proyek yang diincar oleh mantan suamiku kini berada di bawah kendaliku, dan aku berhasil menyelesaikannya dengan gemilang. Kemenangan ini bukan hanya kemenangan pribadi, tapi juga kemenangan bagi perusahaan ayahku. Klien-klien kami yang sempat ragu, kini kembali dengan penuh kepercayaan. Kepercayaan itu berlipat ganda karena mereka melihat integritasku dalam memimpin. Mantan suamiku, di sisi lain, harus menelan pil pahit. Perusahaan tempatnya bekerja, yang tadinya menjanjikan, kini gulung tikar. Mereka tidak bisa lagi menahan tekanan dari perusahaan kami, dan mereka pun bangkrut. Mantan suamiku kehilangan segalanya. Pekerjaan, status sosial, dan bahkan harga dirinya. Ia harus menerima kenyataan bahwa ia telah membuat keputusan yang salah, dan kini ia harus menanggung akibatnya. Suatu hari, ia mencoba menemuiku di kantor. Satpam tidak mengizinkannya masuk, tapi ia terus memohon. Ia ingin berbicara denganku, meminta maaf, dan mungkin berharap aku akan memaafkannya. Aku tidak keluar. Aku tahu, ia tidak benar-benar menyesal. Ia hanya putus asa. Ia hanya ingin kembali ke kehidupannya yang dulu, kehidupan yang penuh dengan kemewahan dan kekayaan. Aku tahu, aku tidak bisa lagi memikirkan mantan suamiku. Aku harus fokus pada masa depanku. Masa depan yang penuh dengan harapan dan kebahagiaan. Di sisi lain, aku dan David semakin dekat. Ia adalah pria yang baik, jujur, dan tidak pernah memandangku karena kekayaan atau statusku. Ia mencintaiku apa adanya, dan itu adalah hal yang paling berharga bagiku. Suatu hari, ia mengajakku makan malam di sebuah restoran mewah. Di tengah makan malam, ia berlutut, mengeluarkan sebuah kotak kecil, dan melamarku. Aku tidak bisa menahan tangisku. Aku tidak pernah membayangkan bahwa aku akan bisa menemukan kebahagiaan sejati setelah semua yang terjadi. Aku mencintaimu, bisiknya. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku denganmu. Aku mengangguk, suaraku parau. Aku juga mencintaimu, kataku. Malam itu, aku menerima lamarannya. Kami memutuskan untuk menikah. Pernikahan kami tidak akan mewah seperti pernikahan mantan suamiku. Pernikahan kami akan sederhana, intim, dan penuh dengan cinta. 3 bulan kemudian, kami menikah. Di hari pernikahan kami, ayah dan ibuku tampak sangat bahagia. Mereka tidak pernah melihatku sebahagia ini. Mereka tahu bahwa aku telah menemukan kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan uang. Setelah menikah, aku dan David hidup bahagia. Kami bekerja sama, membangun keluarga, dan berbagi setiap momen suka dan duka.
Kami tidak lagi memikirkan masa lalu. Kami hanya fokus pada masa depan. Masa depan yang cerah, penuh dengan cinta, dan kebahagiaan. Di akhir cerita, aku ingin berbagi pesan moral. Kekayaan dan status sosial tidak akan menjamin kebahagiaan. Kebahagiaan sejati datang dari integritas, kerja keras, dan cinta yang tulus. Mantan suamiku telah belajar pelajaran yang berharga, pelajaran yang ia harus bayar dengan harga yang sangat mahal. Ia kehilangan segalanya, dan ia harus menanggung akibatnya. Kini, setiap kali aku melihat ke cermin, aku melihat seorang wanita yang berbeda. Seorang wanita yang kuat, cerdas, dan percaya diri. Aku tidak lagi hanya menjadi korban. Aku adalah seorang pemenang. Aku tahu, perjalanan ini masih panjang. Tapi, aku tidak takut. Aku tahu, aku akan bisa melaluinya. Karena aku tahu, aku tidak sendirian. Aku memiliki ayahku, ibuku, dan David, yang akan selalu ada di sampingku.